Baik, pemirsa Raden Nyelkutis channel dan juga pemirsa Akhir Lusono channel, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang dengan pasangan suami istri yang sangat terlihat harmonis, yang betul-betul betul-betul bisa dijadikan suri teladan atau contoh. Karena apa? Terutama karena sampai nantinya ya, mudah-mudahan kita doakan beliau berdua ini sehat walafiat, usianya panjang dan barokah gitu ya, bisa ngomong anak cucu sampai sepuh nanti. Nah, bukti yang ingin saya sampaikan adalah sampai nanti meninggal pun ternyata sudah menyiapkan, liang lahat atau liang kubur. Namanya ini Pak Sastro Sudarmo atau Pak Sastro Sakem dan Bu Suratinem atau Bu Sisur ya. Bu Suratinem atau panggilannya Bu Sisur. Nah, saya akan berbincang-bincang. Nggih, kula badhe wawancara Pak Sastro kalian Bu Sisur utawi Mas Sastro kalian Mbak Yu Sisur. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah napa leres pawartos ingkang kula mireng. Apakah benar berita yang saya dengar bahwasanya Pak Sastro Sakem dan Bu Suratinem ini sudah menyiapkan liang lahat walaupun masih sehat walafiat sekarang. Benar atau tidak? Benar. Betul. Ternyata betul. Iya. Nah, pemirsa, beliau ini tinggal di dusunnya Gondang, kelurahannya Ngawis, kecamatannya Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul ya. Nah, RT-nya pinten, Bu? Mbak? 02. RT 02 RW 03. RW 03. Jadi RT 02 RW 03 Gondang Ngawis Karangmojo Gunung Kidul. Wah, jadi dari pusat kota Wonosari itu kurang lebih pinten kilo nggih, Mbak? Sedoso 10 kilo. Nah, niki kula kalian mbok bilih pamirsa ini heran, merasa heran atau merasa ora adat sabene ing atase tasih sugeng, tasih bergas waras sampun nyiagakaken napa liang lahat niku. Lah niki makna utawi maksud, tujuan utawi ancasipun menapa? Saged Mas Sastro kaliyan Mbak Yu Sisur ngendika napa tujuanipun? Monggo. Tujuannya ya. Sudah mempunyai liang lahat. Karena tempat kuburan itu terdiri dari batu keras. Kalau meninggalnya itu mendadak, mungkin menunggu jadinya liang lahat itu beberapa hari, mungkin tidak selesai 2 hari. Nah, bagaimana kita kalau sudah menjadi bangke di hadap keluarga 2 hari itu, 2 hari 2 malam itu bagaimana? Nah, itulah tujuannya, membuat liang kubur sebelum meninggal. Iya. Dan keduanya itu anak cucu kita kalau tidak siap itu kan malah kegerudukan. Jadi memperingan anak putu jangan sampai nanti dadak golek liang kubur itu, padahal harganya paling enggak sekarang 2 juta. Liang lahat. Sampai hari ini, kalau besok bisa. Misalnya tidak persiapan, nanti kita yang merasa kerugian. Sebetulnya sudah dimakamkan, masih kele-kele di rumah. Iya. Jadi pemirsa itu alasannya yang pertama itu karena tempat yang lahat itu batu cadas. Jadi nanti lama kalau duduknya gitu ya. Nah, beliau ngendika tadi bahwasanya nanti ndak kelamaan mesake anak putu terus kele-kele di rumah terlalu lama. Itu ya. Dan selain itu Pak, alasanipun, Mbok Bilih? Alasanipun kalau saya itu belum punya,
nanti kalau saya meninggal itu mesti tentu dipinjamkan lubangan yang sudah jadi. Nah nanti kan anak putu ganti itu, ganti yang saya pakai. Itu. Biasanya seperti Nggih. itu. Nah, terus ngeten Mbak Yusisur kalih Mas Sastro, yang lahat panjenengan menika berdampingan atau letaknya jauhan? Berdampingan. 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 Pemirsa, sebenarnya yang luar biasa ini menunjukkan kepada kita, mudah-mudahan menjadi contoh yang saya sebut di awal tadi. Sampai kemudian berdampingan, liang lahatnya pun berdampingan. Ini mudah-mudahan nanti apa ya kita maknai sebagai itu kaksa tekan kakeninen anggenipun bebrayan sampai kemudian nanti meninggal pun berdampingan. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi maknanya adalah biar bisa bersama terus. Ini saya mengambil hikmah seperti itu. Kalau ini Pak dengan punyanya ini Mbak Sur kali Pak Sastro, kalau punyanya liang lahat itu ada nggak kaitannya dengan ya mengingatkan kita bahwasanya kita itu juga pasti akan kembali ke asal atau nanti mengingatkan kita kepada Tuhan atau Allah itu enggak? Iya, ada Gimana? seperti itu. Kalau kita itu hidup pasti nanti kapanpun juga pasti mati. Makanya orang hidup itu selalu ingat dan kudune derek dawuh Gusti Allah. Insya Allah apa sing dadi dawuhe iso nindakake menapa ingkang dados laranganipun bisa menjauhi. Ya, luar biasa, luar biasa. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi saya kira Selalu dalam. harus mengingat. Jadi dalam betul apa yang disampaikan Mbak Yuni. Terus kalau anunya Mbak apa? Tapi kalau maaf duduknya itu tidak Pak Disastro piyambak tapi menyuruh orang nggih. Enggak, beli. Oh, beli. Beli. Ongkos. Beli dulunya itu beli. Harganya masih 2 lubang itu kalau nggak salah 700 apa 600 apa 700. 2 lubang. Dulu. Jadi lubang itu 300. Oh, lah niku sampun jenengan siapkan pinten tahun kepungkur niku? Kira-kira 3 tahun kepungkur apa? Wah, 10-an luwe yo sadurunge pensiun. Sebelum saya pensiun itu sudah siap. Menyiapkan. Nggih. Tapi saya pensiun sudah 21 tahun. Pensiun sudah 21 tahun. Jadi ini ya wis meh 20 tahun. Jadi liang lahat saya itu sudah Disiapkan. umur Nggih. 25 tahun. 25 Lebih tahun kurang. kurang lebih. Oh, Kurang 25 tahun. nggih. Berarti sak menika menawi pensiun kan yuswa 58, Pak. Monggo. Pensiun waktu itu. 5. Monggo. Nggih kedel betul apa? Monggo. Nggih. Betul apa? 5 pinten, Pak? 56 nggih. 56 tahun. Pensiun. Jadi apa pensiun beliau itu umur 56 tambah 25. Kira-kira ya 80-an lah gitu ya. 80-an tahun. Luar biasa, umur 56 sudah menyiapkan liang lahat sendiri. Wah. Saya. Nah, Pak Disastro, ini kalau jarak rumah panjenengan dengan kuburan atau liang lahat yang ada itu berapa meter atau berapa kilo, Pak Sastro? 500 meter. 500 meter. 500 nggih. 500 nggih, Mbak Yu nggih. Ya ora. Oh, nggih. Nggih kurang lebih 500 pemirsa. Jadi kurang lebih 500 meter gitu aja. Nggih. Nah, Pak Sastro mohon maaf. Ini di Dusun Gondang yang memesan liang lahat sebelum maaf tilar dunia ini adakah selain pasangan panjenengan selain Pak Sastro sama Bu Suratinem? Banyak. Ada ya? Banyak. Oh, tapi bukan menjadi tradisi toh, Ji? Betul menjadi tradisi. Bukan tradisi. Ya, itu mengingat sukarnya tempat liang kubur itu ya. Jadi karena mengingat sulitnya yang Pertama, ingin ditanamkan di kuburan itu. Padahal kuburan itu sukar untuk didadak. Nah, maka dari itu siap sebelum kejadian. Nggih. Menawi tiang-tiang sepuh mbiyen apa enten Pak sadèrènge panjenengan?
yang mesan jarang nek orang sebelum ini? Dulu itu karena hanya apa ya, tanah biasa, itu kan mudah untuk membuat lahat. Kalau sekarang kan dengan batu keras itu kan sukar. Alatnya itu selain linggis, bodem, ganco. Itu saja kalau batunya itu batu empuk. Kalau batu yang keras seperti gamping, buatan seperti untuk gamping itu kan keras. Oh. Nggih. Baik, pemirsa, jadi istilahnya tradisi ini bukan tradisi gitu ya. Ini bukan tradisi, dan sebenarnya orang-orang sebelum Pak Sastro dan Mbak Yusi Suri ini jarang gitu ya. Tapi mungkin ya ini saya kira termasuk apa ya, termasuk generasi Pak Sastro, dan ini pun juga tidak dilakukan oleh semua orang ya, walaupun banyak tapi tidak dilakukan oleh banyak orang untuk apa? Untuk membuat liang lahat sebelum meninggal. Ya jelas kita bisa memetik hikmahnya, persiapan sebelum meninggal atau tilar donya. Dan ini mungkin satu hal yang perlu dicontoh juga. Ya, jadi sudah siap-siap, artinya nggak takut untuk mati, untuk meninggal. Itu nggih Pak Desa Sastro. Jadi boten wonten raos napa nggih? Boten wonten raos ajrih. Mboten ana wong mati. Ada takut mati, hanyalah orang itu sebetulnya ada dua perkataan, hidup dan mati. Orang itu kalau tidak hidup tentu mati. Tidak ada orang itu berusungi malih ungker enggak. Seperti ular ya Pak Sastro. Ya, tidak ada menjadi apa itu, menjadi kuku menjadi netes di mana-mana menjadi ular. Nggih. Dan yang jelas mudah-mudahan dengan memiliki liang lahat itu atau kuburan itu bisa kita bisa semakin bertakwa kepada Allah SWT gitu nggih. Itu pemirsa. Ada pertanyaan dari Pak Slamet? Pak Supriyanto, mungkin saya masih los, ada pertanyaan yang belum ditanyakan apa? Suruh bertanya apa saya? Monggo, Bu. Awal mulanya ide atau mungkin gagasan, oh saya harus membuat ini, itu awal mulanya dari siapa Pak? Oh, terus dari kita sendiri. Awal mulanya itu karena Dari kita melihat sendiri, melihat kanan kiri kalau ada orang yang meninggal, kok nek ada iterangane ya rekoso. Sampai sekian Begitu. jam tidak. berarti melihat pengalaman sampun pun ngoten nggih. Pengalaman ingkang sampun kita ngaten menika. Ya. Tika timbangane awake dhewe iki sesuk ya rekoso. Betul. Iki awake dhewe kuwi Pesen sak menika. nah ngaten. Terus menawi rumiyin nggih mboten wonten awis-awis ingkang siap kuburan ngaten nggih wonten ning awis-awis. Mulai sakmenika rajin-rajin ngaten. Dadi nek upamane wong pira ngono ya dijikuk pira kira-kira iso nek saiki. Soale nggih niku wau mboten sithik. Dados sela upaminipun meninggalipun menika enjang napa ngoten mangke sonten dereng kantenan dados. Lah nggih mesake. Ning sakmenika nggih sampun menika sami Dah. Oh, ini ora Mas? satu. Monggo. Nyumpresa Mbak Sur kalih Pak Sastro. Saderengipun damel liang lahat menika. Kalian sak sampunipun damel liang lahat. Menika wonten perasaan, wonten bentenipun mboten, Pak? Mboten. Oh, mboten. Oh, tetep misale kok dhisik iki aku tak gawe selak mati nggih mboten. oh. Mati nek gawe kok gek sananu mati nggih mboten. Tidak ada perasaan apa-apa, biasa-biasa saja. Nggih, mudah pinaringan sehat panjang umur, Pak. Dan tutuk nggene ibadah momong anak putu biyut. Amin. Nenek tansaya mempanganggenipun ibadah antun mboten saderengipun damel kalian sak sampunipun. Benten mboten? Mboten enten benten ning itu dari segi umur. Kalau aku ki nek wis kaya tuwa ki kudune paling murah aku ki kerja. Nah rumiyin dek pas isih enom cara dene urung tekan tataran cara srengenge ngene iki urung lingsir, urung mengulon. Rasane niku ya kaya ngibadah ki ya nek wektu ngibadah ya kepengine ya gugu ngibadah. Ning ora eneng rasa nek
wis kaya wis tuwek iki, nek kaya wis tuwek iki ya Allah, ya nek jenenge wong iki ya mati ki sak wayah-wayah. Niku sakjroning ati sok enten ngoten niku kula gagasan ngoten. Nek mati ki ya jebule ya gampang, nek gampang ya gampang, nek angel ya angel. Ora kaya wong nek jenenge wong nek kedungan bapak simbokku kek mati ya ora lara ya blok nek ngono ya nek jenenge wong ki wong urip ya kudu mati. Ning nek upamane wong isih enom wong kelingan ati ibadah ya wajar. Ning nek upama sak aku wis lingsir kudune wis golek dalan padang. Nek iso ya diukang ibadah. Ngoten niku tansaya merasa ringan. Nggih. Mboten rasane bot-boten ngoten. Nek upamane awake sehat, oh lah iya aku diparingi umur ya ini diparingi sehat, aku kudune yo mempeng ibadah. Terus Umur pinten sakniki, Pak? 86. Kalau karangan itu lahir saya kan ijazah SD Ya. itu 39. 39. Oh, nggih. 39. Oh, Pak Surya. Nggih. 1935. Oh, nek Pak Mbak Sil Aku ya 51. 51. Baik pemirsa, itu tadi. 51 lahirnya lho. Nggih, itu perbincangan saya dengan Mbak Monggo, Yu. Pak. Monggo, Kinar. Mbak Yu Sisur kalian Pak D Sastro. Monggo Pinar. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih, sampai jumpa. Monggo Pak D. Monggo, Pak. Selesaikan dulu. Sudah. Sampun. Sampun. Sampun tang. Monggo Pak Sastro. Ayo Pak Sumyar. Pak Sumyar. Monggo. Sampun, tapi tindakan puji. Ya, pemirsa, ini Bu Suratinem saat ini sedang apa ya istilahnya ziarah kubur ke makam orang tuanya. Di sini ini saya tunjukkan ini makamnya. Ini simboknya ya? Ini ibunya Bu Suratinem. Simboknya Bu Suratinem namanya Nyi Yatmo Taruno Rujinem. Ini meninggalnya 30 bulan 7 2010. Harinya Jumat pagi. Terus ini siapa, Bu? Bapak. Ini bapaknya. Namanya Ki Yatmo Taruno. Gitu ya? Satimin nggih. Nggih sampun tilar donya anu nggih 2009 niku nggih. 2009. 2009. Nggih. Nah, pemirsa, kita sekarang akan menuju ke itu tadi yang saya sampaikan tentang liang lahatnya Bu Suratinem dan Pak Sastro Sudarmo. Oke, kita monggo Bu. Pemirsa, yang tadi kita sudah diskusi dengan bincang lah ngobrol-ngobrol dengan Bu Suratinem ini yang ini siapa Bu? Mbah Sakim, Ini Mbah Sakim Pak Sastro. niki kula. Oh, ini yang panjenengan nih makamnya. Jadi ini makamnya, calon makamnya Bu Suratinem. Jadi apa yang kita bincangkan tadi betul-betul real begitu, tidak mengada-ada. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Slamet, monggo dari situ nggak apa-apa? Kaitan sini. Itu yang ini yang sudah diuruk ini uruk biasa berarti. Di dalamnya sudah ada semennya berarti. Oh iya. Kiwa tengahnya Mbak? Oh, kiwa tengahnya? Iya. Betul gitu. Berarti ini sepatu-sepatu tinggal Iya. anak cengker Tinggal aja nih. duduk langsung Oh, nggih. Mereka menikah juga seperti itu. Kursi Kula, juga? niki gen kula, niki gen Mbah oh Sakim. nggih. Oh, jadi sudah ada pasangannya begitu. Nah, ini sebenarnya sudah ada punya adiknya nggih, Bu? Cengkorongane adik saya. Cengkorongannya adiknya, jadi Sing adiknya nunggu juga takbon. yang nunggu tabon. Jadi Tapi sini. ini belum jadi. Oh, nggih. Hanya dikopling tok. Dikapling tok, dikapling tok. Dikapling tok. Nggih. Yuk, niki pinten meter gede? Ngeten iki jerone digedhuk ngoten, setunggal meter, 2 meter, kira-kira mawon. Ora gurung meter nggih. Tiang ngadeg ngeten anu nggih. Ini, Oh, jadi tiang ngadeg orang berdiri begini masih begini. Dalamnya ini. Jadi terus kebetulan nanti berjajar dengan makam ibunya nggih. Ibunya, bapaknya. Jadi sepertinya ini deretan ke sana Keluarga. saudara. saudara nggih. Deretan ke sana Trah. keluarga atau terah. Jadi dari sini sampai ke sana lurus itu terah. Trah. Ya buyutnya, ya bapaknya, simbahnya, kayak gitu. Itu nggih. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya seperti di perbincangan di dalemipun Bu Suratinem tadi, bahwasanya biar kita ingat kepada Allah SWT, semakin bertakwa. Kemudian ini karena sulitnya medan ya, biar tidak merepotkan putra-putrinya. Gitu ya. Matur nuwun nggih. Napa nggih informasi nipun matur nuwun nggih. Mugi-mugi saged dipun petik dening semua warga masyarakat di Indonesia dan dunia.
bahwasanya membuat makam atau liang lahat itu tidak harus setelah meninggal. Matur nuwun. Nek niku kanca kerja ning kantor yo. Sopir beliau supire kantor kula. Ini Pak Sumi. Ini Pak Sumitro nggih. Berarti nyuwun sewu Pak Sumitro umpamane beliau. Nah, ini juga salah satu makam yang sudah dipesan.